Latihannya juga nggak militan amat gitu loh. Salah hormat disuruh push up. Nggak ada. Jadi seru banget menurut saya sih. Dan ini kebalikan dengan persepsi orang di luar yang mengatakan ini adalah militeristik. Enggak kok. Ada Pak BG itu PDI ya? Pak BG PDI. Dekat dengan PDI. Kalau resmi Bisa dianggap dari Deddy Sitorus kan mengatakan tidak terasosiasi dengan PDI. Tapi kan itu asosiasi pikiran Pak Deddy. Kalau asosiasi pikiran saya ya Pak PDI. Bahwa Bu Mega itu adalah bagian dari pemerintahan Pak Prabowo juga. Karena buktinya apa? Kepala Ketua BPIP dan Kepala BRIN. Ya itu. Kalau ya. Oke, welcome to Total Politik. Ya, tadi gue buka acara gitu. Welcome to Total, ternyata beda channel. Beda channel. Iya. Iya kan? Total Politik ini apa at large. Iya. Jangan disebut. Jangan disebut lokasinya. Promo dong. Jangan disebut lokasinya. Nanti di BIP aja. Iya. Namanya The Authority. Ya, ada authority. Retorika. Satu lagi sama ada. Ahmad Sahal. Oke. Iya, beda. Kita udah bersama The Great Mr. Q. Halo. Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Makanya saya waktu diumumkan ini yang dipanggil kabinetnya Pak Prabowo ini kan, ini narsum kita diangkut semua ini. Ini siapa yang mau ngoceh nih? Siapa bela ruang publik ini kan? Iya, jangan sampai Mr. Q abis ini jadi elitis Mr. Q abis ini. Jangan sampai bukan nanti elitis, tapi kan sudah mulai mempertimbangkan tupoksi. Iya. Kalau kita di luar kan bisa ngomong apa aja. Iya. Tapi kalau sekarang di dalam kan ada kantor PCO, Hasan Iya. Nasbi. KSP. Terus kemudian ya masing-masing masalah itu kan ada kementeriannya. Ya kalau pertanyaan ke saya sih macam-macam. Tapi kalau biasanya saya jawab langsung, kali ini saya teruskan. Ya. Ya, kepada yang tupoksinya. Betul. Tawa polarisasi masih dipertahankan atau gimana? Kita coba aja hari ini. Masih keluar apa enggak? Karena tawa polarisasi itu hanya keluar dalam suasana kebatinan yang khusus. Iya, Gitu. dengan pancingan-pancingan yang khusus pula. Pancingan khusus pula. Tapi ada satu yang jangan sampai ini keprihatinan saya berlangsung lama nih. Ya, Mr. Q. ya nih. Karena 2 bulan lalu atau bulan lalu lah, sebelum Mr. Q jadi dilantik ini dengan dasi birunya ini, Mr. Q itu datang di sini pakai Mercedes-Benz GLE ini. Begitu gue masuk datang lah, pakai Camry Valdo Maldini. Ternyata Mr. Q bos. Iya, itu mobil Nah, dinas. prinsip saya Iya. yang jangan sampai kesedihan saya berlanjut, jangan sampai Mr. Q setelah menjadi pejabat jadi tambah Iya, iya. miskin. Itu jangan sampai itu. Jadi pakai Camry itu tambah miskin menurut lo? Karena kan Mercedes-Benz, menurut lu dari Iya. Mercedes-Benz ke Camry dari harga 3M ke harga 500 juta, 400 juta. Enggak 3M. 2M aja. Ya. Iya, kalau tambah aksesoris kan bisa 3. Udah tawa polarisasi, flexing pula. Gimana Mr. Q? Enggak mau koreksi aja kan. Iya kan. Kenapa sih Iya. harus pakai mobil-mobil dinas kan? Mobil lebih kepaten. Pak Prabowo aja pakai mobil mau. Pindad. Iya, memang lagi dicoba juga sih karena memang fasilitasnya itu. Jadi ya saya coba aja gitu. Mr. Q nggak berniat mau pakai mobil Pindad juga? Oh iya. Mobil Maung. Ya terus terang waktu Maung Garuda. Terus terang waktu di acara Magelang Retreat itu kita diskusi dengan teman-teman gitu. Kebetulan saya ketemu dengan Pak Sigit dari PT Pindad, engineer di balik mobil Maung itu. Hadir di Ada Profesor Sigit ada di situ. Saya bilang, Pak, bagus kalau dipakai oleh kementerian karena ini kan udah populer sekali di masyarakat Indonesia dan antusiasmenya juga sangat besar. Begitu dipakai oleh Pak Prabowo, hype begitu loh. Ya kenapa enggak pakai mobil Maung ini oleh seluruh anggota kabinet, bahkan nanti bisa juga dipakai oleh gubernur, wali kota, bupati. Saya yakin masyarakat Indonesia juga nanti akan tertarik untuk memilikinya. Itu bisa cicil ke FIF atau apa? Gitu. Belum tahu. belum tahu. Tapi ya harapannya sih tahun depan kalau bisa sudah pakai
mobil maung ya sebagai suatu produk bangsa Indonesia. Komponen lokalnya saya dengar sudah 70% ya. Dan Pak Prabowo memang memberikan keberpihakannya kepada mobil ini. Jadi waktu beliau mau dilantik itu kan ada tawaran mobil yang lain ya. Ini diceritakan oleh beliau merek. Jadi mereknya itu G dari negara I gitu. Ya. G tapi dari negara I. ditolak oleh Pak Prabowo karena walaupun lebih murah, harganya lebih murah, tetapi karena keberpihakan kepada produk dalam negeri, maka Pak Prabowo mengatakan ya beliau mau pakai mobil maung. Nah, ngomong-ngomong soal mobil maung ini, waktu mau dikasih nama itu ada 5 pilihan nama. Dan Pak Prabowo menyampaikan kepada Pak Jokowi pada waktu itu, Pak mau pakai nama yang mana? Pak Jokowi memilih nama Maung gitu. Nah, Pak Prabowo ini kan kalau kita nonton podcast tertentu itu kayaknya kan serem banget gitu ya. Aslinya beliau ini sangat humanis dan sangat familiar ya dan lucu juga, humoris juga. Gitu. Jadi misalnya kembali kepada soal mobil tadi, merek G dari negara I kan. Iya. Dibilang saya nolak negara itu mobil itu gitu. Aslinya karena memang keberpihakan. Tapi sambil bercanda beliau mengatakan ini, saya khawatir nanti kalau dipakai oleh Panglima, Pangdam segala macam, begitu naik mobil dari negara itu, nanti kepalanya goyang-goyang gini. Iya. Aman kan saya nggak nyebut nama negara kan? Silakan interpretasikan ya. Kalau mau anjing mau. Jadi kita waktu di acara itu, beliau ini kan begini, di antara materi-materi itu masuk dengan pemberian pengarahan-pengarahan. Itu kita ketawa semuanya. Jadi kalau orang-orang yang punya bayangan seram tentang Pak Prabowo itu karena belum kenal dan belum interaksi aja dengan Pak Prabowo. Saya kira akan kelihatan bagaimana Mr. Pak Q Prabowo. kemarin pakai baju tentara saya lihat tuh. Iya. Tapi apa sih ada tawat polarisasi kayak berkemandang kan? Ya karena itu sebetulnya menyenangkan kalau buat saya pribadi ya. Itu kan pengalaman baru ya. Kita misalnya Ngapain aja tuh, bangun pagi kan. Jam 4.15 itu udah bangun. Dan 4.30 itu sangkakala itu berbunyi karena kita kan di lingkungan Akademi Militer ya. Itu bunyi sangkakala. Nah, jam 4.15. 4.15. Tapi saya karena biasa bangun pagi memang, saya kan biasa bangun pagi sholat subuh. Sholat subuhnya di sana malah lebih cepat. Mungkin jam 4 kurang tuh udah azan gitu. Jadi saya nggak punya kesulitan sama sekali. Dan saya kan tidurnya nggak terlalu malam. Kalau Pak Bahlil mungkin itu karena memang dia kebiasaan tidur malam. Jadi Budi Ari gitu Budi Ari kalau dipaksakan mungkin nggak bisa cepat ya. Kalau saya jam 10 tidur, jam 4 bangun. Kemudian jam 5.15 itu kita sudah di lapangan, 5.30 kita ada yang latihan PBB ya kan, ada balik kanan, hadap kanan, hadap kiri, gitu ya. Kemudian hari kedua itu ada latihan dasar untuk jalan baris berbaris. Buat saya itu menyenangkan dan itu membangun kebersamaan, sekaligus juga membangun kekompakan. Kelihatannya itu kecil ya, tapi sebetulnya kan dulu ikut begini. Kalau saya kan SD, SMP gitu, sekian tahun yang lalu gitu ya. Nah itu kalau sekarang rasanya beda. Kalau dulu itu sebagai anak sekolah mungkin kewajiban atau ikut kegiatan sekolah. Kalau sekarang, oh iya ternyata kita bisa bersama-sama berinteraksi, jadi saling mengenal satu dengan yang lain. Itu mediumnya macam-macam. Salah satunya yang paling cair itu adalah kegiatan di lapangan sebetulnya. Karena kalau kelas ya, kalau kelas itu kan kita konsentrasi ke depan. Ya. Kita konsentrasi ke depan. Kita bisa sih ngobrol kiri, ngobrol kanan gitu. Tapi tipis-tipis. Tipis-tipis. Tetapi dalam proses begitu kan kita jadi sama-sama sambil ketawa juga gitu. Latihannya juga nggak militan amat gitu loh. Salah hormat disuruh push up. Nggak ada. Dan yang lebih luar biasa kan Pak Prabowo ikut, Mas Gibran ikut, Panglima TNI ikut, Kapolri ikut, Pak BG ikut. Jadi semua yang bintang-bintang 4 itu, yang usianya udah 70 segala macam ikut juga. Jenderal Luhut ada nggak? Pak Luhut Ada. Pak Luhut kalau yang acara itu kayaknya enggak, beliau agak belakangan datang. Agak belakangan. Tapi datang ke akademi. Ya. Dan bersama dengan Menteri Wamen yang sangat muda, mungkin umur 40, ada yang umur 37 barangkali, 35 mungkin.
Itu menurut saya luar biasa loh, suatu kerendahan hati dan sangat membumi dari para tokoh-tokoh kita. Jadi menurut saya pengalaman kemarin sangat menyenangkan dan justru salah satu pengalaman paling seru itu ketika kami Wamen pulang pakai Hercules. Ya, ternyata seru itu. Dan itu jadi momen yang paling seru. Foto-foto, seru atau ngeri? ada yang ngeri. Iya. Tapi kalau saya nggak ngeri gitu. Kenapa? Karena menurut saya pesawat yang paling aman itu justru pesawat militer. Iya toh? Iya. Ya kan pasti peralatan-peralatannya kan Betul. canggih. Teknologi-teknologi yang kita nikmati sekarang ini Ekstensi dari sesungguhnya ekstensi dan pengembangan dari teknologi-teknologi militer. Betul. Nah, pesawat Hercules itu adalah pesawat yang didesain untuk mengangkut barang-barang yang sangat berat. Berarti kekuatannya luar biasa nggak? Luar biasa. Namanya Daya tahannya Hercules, Hah? Mereknya aja Hercules. Iya, mereknya aja. Namanya aja Hercules kan? Iya. Gitu loh. Memang kalau secara harfiah, ya lebih enak naik yang Boeing, kayak kita naik pesawat komersil aja. Iya. Kursinya kayak pesawat komersil, persis. Pas berangkat naik gitu kan misalnya. Kalau yang Hercules itu kursinya kayak kursi angkot. Iya. Yang Ada miring-miring gitu kan, gitu. Tapi kalau miring-miring begini kan naik private jet juga nggak ada kursi miring-miringnya juga. Di private jet itu ada kursi yang biasa, ya, yang ngadap depan gitu kan, ngadap belakang, tapi ada yang miring. miring. Ini yang gitu. saya belum pernah. Hah? Ya. Belum pernah saya kalau Iya. kerja. Kalau Mr. Kio sama Budi kan sering. Ya, pernah lah. Gitu. nggak seru. Justru Kalau di misalnya Hercules ya. itu paling menarik. Kenapa? Karena di bagian belakang itu ada lorong yang sangat besar, yang di situ kita bisa selfie gitu. Oh. Nggak tahu udah ada di media nggak? Kalau belum ada nanti saya kirimin Kirim. fotonya biar kirim. ditampilkan. Iya. Tapi gitu. kesulitan nggak bisa. Tapi justru di situ itu sama teman-teman itu kita jadi akrab Serunya banget. gitu ya? Sebelah saya ada Diasin Dropriyono, ada Fahri Hamzah, depan saya siapa ya? Ada Faisal Reza, ada Mas Kartiko gitu. Mas Kartiko ini kan orangnya serius terus. Nah, Kartiko Kartiko mantan Wamen. dirut Wamen BUMN, Iya. mantan dirut Mandiri. Wah, pernah mimpin ribuan orang kok seluruh Indonesia begitu. Oh, selama proses tuh serius banget. Tapi begitu di Hercules keluar anunya, ketawanya, ekspresinya nanti Mas Kartiko nonton gitu. Jadi seru banget menurut saya sih. Ada Dan ini kesulitan kebalikan dengan persepsi orang di luar yang mengatakan ini adalah militeristik. Enggak kok. Kita itu kan gini, militer itu apa sih? Mungkin orang bilang militeristik itu kan artinya gini, sistemnya komando gitu. Enggak ada demokrasi. Itu kan yang dikonstruksi kan. Tapi Pak Prabowo itu sangat terbuka kok dalam acara diskusi. Setiap sesi itu ada kesempatan untuk diskusi gitu loh. Termasuk juga untuk rumusan kebijakan. Ada satu rencana pemerintahan yang dibuat gitu. Dan saya sudah melihat potensi masalah dan saya punya pemikiran alternatif untuk gagasan ini ya. Saya diskusikan dengan kepala staf kami gitu. Dan nyambung kami itu karena ternyata beliau juga dapat informasi dari yang lain tuh sejalan gitu ya. Itu saya sampaikan kepada Pak, gimana kalau disampaikan kepada Presiden? Beliau sampaikan gitu loh. Disampaikan bahwa ini sekarang ada rencana begini, resikonya begini-begini, ada alternatif begini gitu loh. Ya boleh jadi apa yang kami usulkan tidak diambil, tetapi kan didengarkan pertama. Yang kedua, setahu saya ya, dari rencana pertama itu kemudian ada modifikasi untuk istilahnya jadi jalan tengahnya terhadap antisipasi masalah yang kita buat. Hari pertama loh, hari pertama setelah dilantik saya masuk ke kantor, itu sudah langsung action kita. Kita menjalankan, meskipun kantor masih kosong ya. Kantor masih kosong. Ya. Jadi kan KSP itu dia hibrid. Ada SN, ada tenaga profesional. Nah, TP ini, tenaga profesional ini 2/3 dari KSP. Itu masih kosong, tapi kita kan masuk ke sana nggak kosongan. Kita nggak masuk ke sana dengan kosongan. Nah, sekarang ini lagi rekrutmen gitu ya. Kita masuk nggak kosongan. Jadi sudah ada ide. Nah, begitu disampaikan dengan Pak Kepala sama pikirannya. Langsung kita komunikasi kiri kanan. Termasuk beliau dalam rapat kabinet pertama menyampaikan kepada Presiden dan didengarkan, diberikan kesempatan untuk bicara. Jadi ya buat saya Pak Prabowo tuh sebetulnya sangat terbuka ya, dan kemudian ya kita berharap bahwa dalam proses ini ya kebijakan yang terbaik yang akan diambil. Kembali ke tadi Mr. Q, ada yang bilang bahwa wah ini kembalinya rezim militeristik. Cara-cara militer yang akan membangkitkan trauma masa lalu masyarakat kita itu
rawan untuk dimunculkan lagi. Dan Iya, iya. gimana menurut Mr. Q nih? Ya, Dengan sekarang- cara-cara seperti ini, bahkan sekarang- sipil-sipil kayak Mr. Q aja disuruh udah pakai loreng-loreng ini kan. Ya gini kan, kalau bicara komcat atau komponen cadangan, ini kan sebetulnya kembali kepada doktrin pertahanan kita yang pertahanan semesta, di mana rakyat itu menjadi bagian dari proses itu. Dan jangan lupa bahwa bangsa Indonesia itu bisa merdeka karena perjuangan dari para rakyat. Rakyat dulu atau militer dulu yang lahir? TNI dulu yang lahir? Kan rakyat dulu kan? Tentara kita itu kan tentara yang lahir dari rakyat kan? Gitu loh. Jadi mulai dari apa dulu namanya sebelum jadi TNI? Peta. Mulai dari peta, terus jadi BKR, TKR. TKR ya. Iya. Ya. Itu kan menunjukkan proses lahirnya TNI gitu. Jadi ya kalau saya pribadi ya, memang masyarakat Indonesia sebetulnya harus punya kemampuan dasar Ya. kemiliteran, tapi ini saya pribadi ya. Nggak pakai pin. nggak pakai pin. Iya. Kalau saya pribadi, pertama ya disiplin-disiplin itu memang diperlukan. Olahraga pagi itu bikin segar. Kemudian juga kita harus antisipasi yang terburuk. Kan ada yang mengatakan, nggak mungkin ini perang dunia. Enak aja. Perang itu bisa terjadi setiap saat loh. Ya, apalagi kalau kita bicara pada hari ini, memang perang-perang yang bersifat regional kan sudah terjadi. Memang sampai hari ini Rusia dengan Ukraina belum meledak menjadi perang kawasan. Tapi mungkin nggak menjadi perang kawasan? Sangat mungkin. Palestina dengan Israel, memang masih Palestina-Israel. Tapi kan sudah mulai geser-geser juga. Ya. Israel sudah mulai nyerang apa? Lebanon ya? Lebanon. Apalagi? Iran. Iya. Loh, bukan mustahil loh akan terjadi perang kawasan. Apalagi perilakunya Netanyahu ini membuat saya ingat kepada Hitler. Hitler itu dulu siapa yang ngira dia bakal nyerang semua tetangganya itu? Ya. Nggak ada yang ngira loh. Ya, paling nggak dari yang saya baca dalam sejarah itu nggak ngira. Wartawan pun nggak ngira bahwa Jerman itu ya di bawah Hitler Nazi. akan menyerang kiri kanan. Saya lihat Netanyahu ini mengingatkan saya kepada gejala-gejala seorang Hitler. Dia kan mulai nyerang tetangganya. Bukan mustahil nanti semua diserang. Gitu loh. Gitu. Jadi bahwa dan kalau ini terjadi ya perang kan bisa mengalami eskalasi. Apalagi kita tahu bahwa sebetulnya pertempurannya di mana di Eropa, kemudian di Timur Tengah gitu. Itu kan kalau kita bicara di belakangnya, itu kan ada tokoh-tokoh intinya juga, ada negara-negara intinya juga gitu loh. Sehingga kemudian perang di sini bukan berarti kemudian tidak pindah ke yang lain. Misalnya kayak di Asia antara Cina dengan Taiwan misalnya. Ya bukan mustahil loh akan terjadi seperti Rusia dengan Ukraina. Rusia Ukraina itu kan agak mirip-mirip ceritanya dengan dengan Cina dengan Taiwan loh. Rusia itu kan mau masuk ke Ukraina karena merasa lahan sebagian wilayahnya Ukraina itu adalah wilayahnya Rusia. Sama nggak dengan cerita China dengan Taiwan? Menurut saya sama. Gitu loh. Ini jadi alasan yang baik untuk Pak Prabowo memulai tradisi bersiap-siap ala militer yang kemudian dimulai dari kabinetnya yang saya tidak mengatakan akan ke sana ya, tidak akan Iya. mengatakan ke sana. Tetapi kalau buat saya pribadi, sebetulnya setelah mengalaminya, menurut saya sih ini sangat-sangat bermanfaat baik untuk pengembangan pribadi maupun juga untuk ketahanan bangsa Indonesia. Menurut saya, gitu loh. Dan tapi cara-cara militer ini akan dipakai nggak sih, Mr. ya, Q, dalam cara militer yang seperti mengambil apa? keputusan, dalam melakukan penertiban? Oh, iya. Ini kan Saya lagi-lagi saya- menimbulkan ketakutan. Saya belum melihat. Malah yang terjadi kan sebaliknya ya kan. Pertama beginilah. Nggak, Pak Prabowo punya gejala itu nggak Kita sih? lihat sejarah Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo, dia di presiden itu melalui proses yang sangat panjang. Dia ikut konvensi Partai Golkar, ya kan. Kemudian dia mendirikan partai politik. Ikut konvensi tahun berapa? Tahun 2004. Dia mendirikan partai tahun berapa? 2008, 2009, ikut pemilu 2009. Artinya dia mengikuti aturan main demokrasi kan. Ya. Ikut Pilpres diawali dari Wapres. 2000 berapa? 2009. Ikut Pilpres 2 kali. 2014, 2019 kalah. 2024 baru menang. Jadi nilai-nilai demokrasi itu hemat saya inherent kepada Pak Prabowo. Pribadi ya, sebagai nilai-nilai demokrasi. Apalagi memang demokrasi itu sudah tidak mungkin lagi
dicabut dari Indonesia dan dari sistem politik Indonesia. Ini telah menjadi the only game in town. Ini telah menjadi alam pikiran dari semua elit politik Indonesia, termasuk Pak Prabowo. Beliau beroperasi dalam tanda kutip ya, dalam proses-proses politik itu melalui aturan-aturan demokrasi. Yang menjadi PR kita sekarang ini bukan demokrasi, tapi teknokrasi. Demokrasi is already there. Gak bisa juga tuh ada yang podcast ngomong misalnya bahwa ya demokrasi itu kan Messi, harus ada ruang untuk inovasi lalu berdebat dan iya, tapi kan kalau kita kebijakan publik kita nggak bisa debat terus. Kapan kerjanya? Kapan teknokrasinya, Mas Ari? Iya kan? Mas Ari. Kapan kerjanya? Jadi setelah diskusi, setelah berdebat diputuskan ya teknokrasi. Nah, untuk jadi negara maju kita bukan instrumennya atau ya instrumennya bukan demokrasi, instrumennya adalah teknokrasi gitu. Tapi Mr. Q gini, saya memahami sebagian tambah satu lagi sedikit ya. Nah, pada hari ini kan kita misalnya melihat bagaimana setidaknya ya kementerian atau menteri yang ditunjuk oleh Pak Prabowo itu kan demokratis. Kemarin ada karangan bunga yang kata-katanya kasar kepada presiden dan wakil presiden. Lalu oleh dekan BEM-nya dibekukan. Ya, di UNER ya. Di UNER ya, gitu. Nah, itu kan wujud katanya, wah ini wajah militeristik nih udah terjadi. Apa yang diputuskan oleh Pak Rektor, oleh Pak Menteri Dikti, Saintek. Pak Rektor jangan dibekukan. Enggak dibekukan. Kebebasan akademik, cuman memang ya namanya siapapun termasuk mahasiswa harus belajar tentang etika, tentang kultur masyarakat Indonesia, gitu kan. Pantas atau enggak pantas itu juga harus dipelajari. Tetapi kan enggak dibekukan oleh Pak Menteri. Gitu. Itu salah satu contoh. Gimana Pak Ari? Tapi gini, Mr. Q, kita ini kan berada dalam rule the only game in town, demokrasi is the only game in town, dan ini aturan main yang kita terima semua, dan tentunya salah satu syarat dalam demokrasi itu kan supremasi sipil. Iya. Nah, ini pemerintahan sipil yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan diajak datang ke simbol dari kekuatan militer yang sangat kuat. Apakah ini tidak bentuk tunduknya supremasi sipil ini kepada military supremacy? Iya. Sebagai karena ini simbol yang kuat sekali ya. Iya. Pertama ini kan kalau mau ekstrimnya ya, ini kan bukan junta militer. Junta militer itu pertama adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh jenderal-jenderal aktif, ya. Nggak ada jenderal aktif di sini. Yang kedua, dia naik tidak melalui proses demokrasi. Dia melalui proses apa? Kudeta biasanya kan kalau junta militer. Nah, itu yang versi ekstrimnya. Yang kedua, orang tuh kejauhan lah melihat kenapa dibawa ke akademi militer. Menurut saya sih ini personal aja, ini manusiawi aja. Manusiawi aja. Mungkin ini kedengaran agak receh ya, tetapi saya kan S1-nya psikologi. Manusia itu kan nggak pernah lepas dari karakter, dari bakat, dari bawaan gitu loh. Ya menurut saya Pak Prabowo orang yang sangat mengapresiasi, menghargai masa lalu, mungkin cukup ada melankolinya, cukup ada romantikanya gitu. Dan kita tahu beliau orang yang sangat patriotik. Jadi tempat beliau dididik dulu itu sangat membekas dan sangat penting bagi beliau. Nah buat saya nggak jauh-jauh. Saya pun juga begitu. Gitu. Jadi kalau saya misalnya ya jadi presiden, bukan mustahil saya bikin di UI. Karena saya kuliahnya di UI kan. Gitu. Kebetulan di UI juga banyak lahan kosong toh. Nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu banyak banget lahan kosong. Masih ya? Masih. Bikin gitu. camping ground di situ Iya, bisa aja bikin camping ground di situ. Yang latih Mapala gitu misalnya. Nah, bisa. Ya. Atau misalnya saya karena kecilnya di Palangkaraya, saya senang sekali pulang ke Palangkaraya, senang jalan-jalan ke hutan gitu. Saya tiap kali ke Palangkaraya saya selalu menyempatkan diri untuk duduk-duduk di pinggir sungai. Karena buat saya itu kemewahan. Nah, kemewahan saya bukan jalan-jalan misalnya ke Eropa atau ke Jepang atau ke mana, enggak. Buat saya istirahat itu pulang itu ya ke Palangkaraya. Nah, menurut saya sesederhana itu gitu. Tapi lebih daripada itu, memang Magelang itu adalah titik di mana
perjuangan bangsa Indonesia itu ya melawan penjajah itu sejarahnya panjang sampai ke belakang ya. Di Ponorogo ya, Bukit Menoreh, Merapi ya. Itu saya kira ada sejarahnya semua itu. Dan yang punya pandangan seperti ini kan bukan cuma kita sendiri, tetapi juga banyak yang punya pandangan yang sama. Nah, soal akademi militer, ya Pak Prabowo kan memang dari sana. Ya. Dia juga merasa mungkin pembentukan pribadinya juga ada di sana. Kedisiplinan, kebersamaan, kekompakan, dan itu kan yang mau dibangun. Jadi kita sekarang ini sebetulnya, kita kemarin itu sebetulnya di Magelang itu mau menyamakan persepsi ya tentang pemerintahan. Kan latar belakang dari menteri dan wamen ini kan macam-macam. Ya. Ada yang dari memang sudah pemerintahan, ada yang dari mantan militer, ada yang pengusaha, ada yang seniman. Ya. Hari pertama itu diberikan tema pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi dari KPK, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari BPK. Hari kedua itu ada pemaparan tentang perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan negara dari Menteri Keuangan, soal swasembada pangan oleh Menteri Pertanian, kemudian soal kemandirian energi dari SDM. Menyamakan persepsi tentang situasi dan kondisi pada hari ini. Gitu. Lalu dibangun tim building-nya lewat kebersamaan tadi PBB, olahraga, makan bersama. Soal makan tuh katanya juga menarik tuh ya? Menarik sekali, ya. Makannya bersama-sama. Dan cepet ya? Jadi ada waktunya misalnya ya? Teng, gitu kan, berdoa. Selalu dimulai dengan berdoa. Pak Prabowo itu doanya begini, mari kita syukuri nikmat yang kita dapatkan pada hari ini dan bisa makan sambil kita mengingat ya mereka-mereka yang mengalami kesulitan untuk makan. Bayangkan. Jadi makan itu sebetulnya sambil refleksi juga. Diajak oleh Pak Prabowo, diingatkan. Ya. Ya, berdoa selesai teng. Selamat makan. Ada gitu. Terus makan tuh. Bisa makan. Habis makan, oke, kita sudah makan ya, gitu. Kita berdoa kembali, bersyukur. Teng. Berdoa. Selalu diawali dan diakhiri pakai bel. Teng. Terima kasih. Loh, itu saya ngerasa bener juga ya, harus begini ya. Buat Mas AHY udah biasa kali prosesnya seperti ini. Cuma buat sipil-sipil kayak Mr. Q ini kan belum pernah kan pengalaman gitu kan. Jadi kebersamaannya itu terasa, terus kesyukurannya itu juga memang betul-betul dimunculkan, dilahirkan, dan kebersamaan kesadaran terhadap betapa makan itu dan bisa makan itu adalah suatu anugerah itu saya rasakan di sana gitu loh. Jadi ya pengalaman baru sekaligus sesuatu yang ya memang harusnya begitu ya. Gitu loh. Jadi ya buat kami semua, buat saya itu terima kasih kepada Pak Prabowo terhadap pengalaman yang luar biasa di Magelang gitu. Itu pengalaman yang berharga. Bukan berarti Pak Prabowo nanti ke depannya akan memakai cara-cara yang kurang lebih sama kalau mau dibilang militeristik dalam pengambilan keputusan, cara-cara mengambil keputusan, sampai hari ini cara menertibkan. Sampai hari ini saya nggak melihat arah ke sana, itu nggak ada. Diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk berdiskusi, malah mendorong untuk semua ini saling berdiskusi dan sangat menekankan kepada kerjasama, ya. Dan ya ini kan menurut saya halusinasi juga nih soal Pak Prabowo ini wah dia akan membangun kekuatan militer sedemikian rupa gitu ya, karena akan berhadapan dengan ancaman perang dunia ketiga. Gitu. Bahwasanya Anda nggak setuju bahwa perang dunia ketiga itu bisa terjadi, silakan dengan argumentasinya. Kalau saya percaya, buat saya ancaman perennial terhadap bangsa kita itu ada dua. Pertama perang dunia ketiga, yang kedua pandemi. Pandemi ini sekarang saya udah pernah ngomong juga di sini. Kalau dulu baru terjadi 500 tahun sekali, 200 tahun sekali. Sekarang pandemi itu bisa terjadi kapan saja. Karena lingkungan kita ini sudah jauh lebih rusak dibandingkan dengan 500 tahun yang lalu, maka mutasi-mutasi gen itu bisa lebih cepat dan bisa terjadi kapan saja. Nah, jawaban Pak Prabowo yang esensial terhadap potensi perang dunia ketiga itu bukan soal alutsista, bukan. Memang alutsista penting, ya. Tetapi jawaban beliau paling nyata apa? Pertama, swasembada pangan.
diusahakan, dicanangkan 4 tahun ke depan Indonesia sudah swasembada pangan. Ya, dengan berbagai cara, termasuk dengan food estate, termasuk dengan pengembangan teknologi, ya, dan cara-cara lainnya. Yang kedua apa? Kemandirian energi, hilirisasi, ya kan, minyak mungkin dari bahan bakar dari sumber-sumber yang kita miliki, misalnya CPO, ya, rute untuk CPO itu kan ada ada koefisien-koefisiennya ya, 30%, 50%, bahkan B30, B50 sampai skenario sampai B100. B100 gitu. Tantangannya apa? Itu semua disiapkan dan dibahas. CPO ya, bukan BCO ya. Hah? CPO. Lain barang ya. Kalau saya tambahkan lagi, Pak, ini Pak, kita juga harus punya kemandirian kesehatan, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak. Kita udah nambahin Tuan Bowo nih Mr. Q kan. Kan beliau kan open. Open dia. Iya, kok dari gimana? Gitu kan. Itu. Kemandirian kesehatan, Pak. Kita harus belajar dari pengalaman pandemi kemarin, Pak. Kita vaksin harus cari dari luar. Obat-obatan kita bahan bakunya nggak punya gitu. Jadi selain kemandirian kesehatan, kemandirian pangan, kemandirian energi, kita juga harus punya kemandirian kesehatan karena itu juga ancaman yang perennial. Gitu. Tapi ini kan sama aja dengan diskusi kita 6 bulan setahun yang lalu dari zaman Pilpres kan sama sebetulnya. Cuma caranya yang beda kan dengan dikumpulkan di akademi militer, pesan-pesannya disampaikan secara satu arah enggak ya, tapi dua arah lah dialognya ya. Ya. Gini, kalau pengarahan pasti satu arah, namanya juga pengarahan kan, gitu ya. Diskusi ya. Namanya pengarahan. Tapi kalau materi dari pemateri itu ada ruang buat diskusi, bukan dialog. Itu betul kan, Mr. Q? Apa namanya, Pak Prabowo semua yang membiayai dari Kocek sendiri itu? Terus terang saya nggak tahu, tapi dari informasi yang saya dapat memang begitu. Gitu. Ya itulah bentuk dari dari kontribusi sekaligus juga kesungguhan beliau dalam membangun tim yang kuat, tim yang solid untuk membangun Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang kuat. Itu beliau bukan cuman omon-omon, beliau praktekkan sendiri. Tapi kalau saya boleh beropini, Mr. Q ya, menurut saya ya ini style ya, lebih ke taste ya. Memang. Kalau kata Mr. Q tadi ya masa lalunya Pak Prabowo karakternya. Iyalah, jangan kejauhan ngomong. Tiap orang punya kepribadian, kan sederhana aja. Kalau soal ini kan soal kedemokratisan Pak Prabowo, dia udah bisa bikin partai kayak gitu udah lebih teruji. Iya. Menurut gua daripada yang ngata-ngatain belum teruji. Kecuali Pak Prabowo melakukan kudeta militer. Iya, betul. Memang kan analisa dari luar ini kan suka kejauhan gitu ya. Ya kita kan karena berinteraksi juga dengan yang di dalam dan bisa juga empati, artinya kita melihat dari kacamata yang di dalam. Kita kan sudah paham kerumitan-kerumitan yang terjadi dan kadang-kadang kesederhanaan penjelasan yang ada. Ada juga misalnya, ini kan 17 menteri Pak Prabowo ini kan dari Pak Jokowi. Gitu. Tapi gaya kepemimpinan militer itu pasti nggak bisa hilang kan itu kan poinnya sebenarnya. Bukan pemerintahan yang militeristik. Ya nuansa-nuansa ya, nuansa gaya militer. Ya, atribut kepemimpinan yang punya lebih ke standar militer mungkin lebih ke tata cara sih menurutku ya. Tata cara festivalnya. Iya, festivalnya. Jadi kan gini, Pak Prabowo itu mau membangun tim kan gitu. Ya. Nah, bagaimana cara membangun tim? Beliau dengan pengalamannya dan sejarah kehidupannya kenalnya cara membangun tim itu dengan cara-cara seperti yang ini gitu. Mungkin kalau yang jadi presiden itu dari latar belakang yang berbeda, mungkin dari entrepreneur ya, mungkin caranya berbeda. Nggak usah jauh-jauh deh. Sesama latar belakang militer pun kayak Pak SBY, caranya kan beda. Beda, betul. Iya. Kenapa Pak SBY tidak melakukan hal yang sama? Ya mungkin karena beliau punya cara-cara dan cara berpikir dan gaya yang sendiri gitu loh. Gitu. There is nothing wrong with that. Kalau presidennya seniman mungkin lain lagi. Gitu. Jadi sama-sama militer aja bisa beda ya. Bisa beda ya. Nggak usah kejauhan lah. Nggak usah kejauhan. Tapi ini kembali ke tadi Ini saya agak lebih bisa memahami barangkali karena
Saya 15 Oktober, Nah. beliau 17 Oktober. Oh, Libra. Sama-sama Libra. Agak Tapi ini nanti di kolom komentar rame, itu ilmu pseudoscience Mas. Ya, nggak apa-apa. Biar rame aja ini. Ilmu apapun kalau buat nyenangin hati sendiri juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pakai ilmu apa aja Nggak udah. Jadi ini ya sifat-sifat melankoli dan romantiknya itu sentimentalnya kuat ya Mr. Q Kuat. dalam ini ya. Iya, banyak kayak Anda juga gitu. Iya, Anda merasa banyak mirip? orang Libra di sini. Oh gitu. Mas Gibran 1 Oktober Libra juga. Pak Dasko 7 Oktober Libra juga. Jadi ini bukan pemerintahan militeristik ini. Libra. Pemerintahan zodiak. Tapi Nah, ini buat ringan-ringan ya. Iya, Ini harus hati-hati ini ngomong, makanya harus dicopot. Ya. Kalau dia yang marah-marah ini nggak pakai, ini dilipat. jangan-jangan pemilihan menteri itu berdasarkan zodiak. Tolong Libranya 40%. Sisanya boleh yang lain. Berdasarkan perjuangan. Berarti yang nggak masuk yang nggak berjuang. Banyak kok ya. Itu udah di withdraw. Iya. Kan masuknya bisa ke banyak tempat kan. Tapi banyak yang menganggap Pak Prabowo dianggap tidak gini. Pak Prabowo dengan latar belakang militer, orang menaruh ekspektasi Pak Prabowo akan berani, bahwa Pak Prabowo akan jalan dengan jalannya dia sendiri dan relatif independen dari pengaruh-pengaruh orang lain karena latar belakang militernya. Iya memang. Nah, setuju. tapi ketika pemilihan kabinet, Ya. pesannya jadi berbeda karena dianggap Pak Prabowo terlalu terbuka dan terlalu akomodatif Bukan dengan inklusif, akomodatif. terlalu akomodatif dengan pilihan dengan pengaruh orang. Justru menurut saya di situ keberaniannya. Dia berani menghadapi opini-opini yang negatif. Dasar dari penyusunan kabinet yang jumlahnya banyak, kemudian latar belakangnya sangat beragam, adalah karena Pak Prabowo itu memandang sangat penting persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dan kebersamaan itu adalah modal dasar bagi suatu bangsa untuk bisa bekerja dan maju. Jadi dia berani menghadapi opini-opini negatif. Bukannya Pak Prabowo jadi dianggap kompromis atau kalah dari pengaruh? Nah, demokratis dong berarti dia dong. Justru itu antitesa terhadap pemimpinan militer. Iya dong. Ya kalau dia dianggap otoriter kan, dia kan nggak perlu mengakomodasi banyak orang dan banyak kelompok. Dia tinggal tunjuk aja sedikit. Berarti itu dengan sangat sadar meletakkan, misalnya saya hitung sama Budi kemarin, itu di Kementerian Teknis itu cuma ada 6 orang yang sudah berjalan lama sama Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo banget lah. Iya, kalau Pak sudah Prabowo banget. Misalnya Kemenhan, Ya. Pak Safri, Pak Rahmat Pak Budi, Pak misalnya Sugi. Pak Sugiono. Ini di luar istana ya? Ya ini Kementerian Teknis Ya nih. sebetulnya 17 itu kan juga Bang mudah Fadli. dijelaskan. Dari 17 itu 17 kan Pak sebagian Jokowi. itu kan memang perwakilan dari partai politik, Bahlil lah, terus kemudian siapa, Airlangga lah, gitu kan, Zulkifli Hasan, itu aja udah berapa? Perlu nggak partai politik masuk? Perlu. Siapapun presidennya pasti perlu kan memasukkan partai politik. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang menjadi tim kampanye, banyak juga itu. Baru yang nomor 3 yang bukan dari partai dan bukan dari tim kampanye, tetapi kinerjanya bagus. Itu sebetulnya bisa dijelaskan semua. Dan balik lagi, ini udah pernah kita bahas juga, bahwa Pak Prabowo akan menggandeng mereka-mereka yang dia kenal. Kalau nggak kenal gimana mau menggandeng? Gitu. Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Balik lagi cerita kami di KSP. KSP itu 2/3 dari tenaganya adalah tenaga profesional. Yang ketika pemerintahan lama selesai, itu orangnya hilang semua, udah nggak ada lagi. Jadi sekarang kita lagi proses rekrutmen nih. Nah, saya mau rekrutmen, kita mau rekrutmen, Pak Kepala Staf mau rekrutmen, kan pasti nggak mulai dari nol dong. Kita minta nih sama sekretariat untuk menghubungi kembali teman-teman yang dulu bergabung. Ditanya, masih mau gabung apa enggak? Gitu. Kan akan keluar shortlist-nya itu. Iya. Yang nggak mau gabung kan nggak bisa, tapi yang mau gabung ini kita pertimbangkan. Supaya apa? Supaya kita nggak mulai dari nol. Kita kan pengen tahu, dulu KSP melakukan apa, Ya. capaiannya sampai mana, lebihnya apa, kita lanjutkan, kurangnya apa, kita perbaiki.
Ya sama aja sebetulnya. Saya kalau kita nih kalau ya Pak Kepala Staf dan saya ini disuruh mulai dari nol, kan berat. Nanti kan kosong. Yang namanya pengetahuan itu kan dia bersifat kontinu. Pengetahuan hari ini adalah keberlanjutan dari pengetahuan kemarin. Pengetahuan kemarin adalah pengetahuan dari masa lampau. Akumulatif. Nah, akumulatif, Bos. Tapi bisa juga paradigmatik kan, bisa juga. Apa tuh? Revolusioner. Bisa, kan? bisa. Thomas Kuhn. Bisa. Tapi paling tidak di awal. Tumpas tumbuh. Itu kan itu kalau perspektif ya. Kalau kita bicara manusia kan nggak bisa kita langsung potong-potong. Kalau perspektif bisa aja kita karang-karang aja sendiri langsung kan di kepala kita sendiri aja. Tetapi kalau kita bicara tim nggak bisa kita total mulai dari nol itu. Apalagi ini dituntut langsung bekerja. Ya gampang aja nanti kalau ternyata nggak bagus kan diganti. Jadi bukan Pak Prabowo kalah dari Bukan. kalah nih Pak Prabowo dari tekanan-tekanan partai, dari tekanan-tekanan orang-orang yang ini. Kabinet Menjalankan akomodatif. pemerintahan ini nggak bisa sendirian. Hal yang harus diurus sangat banyak. Manusia yang harus diurus juga sangat banyak. Wilayah yang harus diurus sangat luas. Kata Pak Prabowo bahwa Indonesia ini luasnya sama dengan Eropa. Di Eropa itu ada 27 negara. Di Eropa, memimpin Eropa itu perlu 27 menteri keuangan, menteri PU, menteri luar negeri. Kita hanya satu kabinet saja, hanya satu pemerintahan saja. Nah, dalam konteks itu saya melihat kenapa kemudian misalnya wamennya tambahkan bukan cuma satu, ada 2, ada 3 gitu. Karena supaya bisa bagi tugas untuk mengurus tugas yang sangat luas. Tadi saya ikut rapat tentang inflasi di Kemdagri. Dapat tugas dari Pak Kepala Staf untuk mewakili beliau. Itu kan rapatnya dihadiri oleh seluruh kabupaten kota itu. Dan rapatnya mingguan. Untung sekarang sudah ada Zoom ya. Jadi hibrid, ada yang fisik, ada juga yang lewat Zoom. Melibatkan beberapa kementerian. Dan dengan kerjasama semua pihak, maka inflasi kita itu bisa dikelola. Itu dimulai kegiatan ini dimulai kira-kira dari tahun 2022 ketika inflasi Indonesia sempat mencapai angka 6,5, 6 sekian-sekian lah. Nah, dengan koordinasi sampai tingkat daerah, berbagai macam kementerian, pelan-pelan bisa diturunkan. Pada hari ini malah tantangan kita kan udah beda lagi. Karena saking berhasilnya, sekarang deflasi. Jadi mengatur keseimbangan. Jadi inflasi itu kayak tekanan darah. Terlalu tinggi sakit, terlalu rendah juga bahaya. Deflasi kan katanya karena daya belinya turun, Mr. Q. Nah, tadi menarik ekonom. ya. Tadi dimunculkan data oleh Pak Mendagri bahwa untuk makanan dan minuman yang pokok-pokok memang inflasinya minus. Tetapi untuk yang lebih sekunder seperti mungkin pendidikan, pakaian, sekunder dalam pengertian tidak bukan makanan gitu ya, itu inflasinya masih positif. Artinya apa? Sebetulnya orang tetap punya daya beli. Untuk personal care itu masih positif. Nah, kalau yang terjadi adalah inflasi naik pada makanan, itu justru yang menunjukkan bahwa daya beli itu menurun. Jadi daya beli ini nggak menurun. Buktinya yang personal care gitu, makan ke restoran segala macam itu masih positif. Artinya orang punya duit. Artinya ini adalah karena penurunan harga komoditas makanan. Gitu. Dan itu artinya bagus bagi masyarakat. Kalau harga bahan makanan turun kan bagus, rakyat kan senang. Gitu. Itu tadi paparan dari Pak Mendagri ya. Saking akomodatifnya kan, cawapresnya Mas Anies aja jadi Menko kan. Siapa? Oh, Pak Caimin, iya betul, betul. Kebersamaan. Iya. Ada Pak BG. Iya. Tapi ada Pak BG. Pak BG itu PDI ya? PDI. Hah? Pak BG PDI. Dekat dengan PDI. Kalau resmi Bisa dianggap dari Deddy Sitorus kan mengatakan tidak terasosiasi dengan PDI. Tapi kan itu asosiasi pikiran Pak Deddy. Kalau asosiasi pikiran saya ya Pak PDI. Sekarang gini. Survei aja 10 orang ya. Pak BG itu terasosiasi dengan PDI atau tidak? Saya kira 9 paling tidak dari 10 itu akan mengatakan. Prof Didi kalau kata Prof Didi Rahbini gini, menanyakan apakah Pak BG itu asosiatif dengan PDI itu sama saja kita sama mempertanyakan
apakah Pak Mahfud itu Madura apa bukan? Sama. Nanti Budi habis ini dia pasang foto videonya Porfidi lagi. Ya. Menurut Anda percaya bahwa Pak Budi Gunawan itu bukan PDI? Nggak percaya. Dijawab pula. Dijawab pula. Apa pertimbangannya? Ya, dan ya, Pertanyaan yang benar dong. Kayak mempertanyakan apa percaya Pak Mahfud bukan orang Madura? Nggak percaya. Karena katanya saya penakut, jadi harus dikasih tambah. Iya, gitu Mr. Q. Iya. Ya Pak Prabowo merasa bahwa pemerintahan kita itu harus mewakili semua golongan, semua kelompok yang ada di masyarakat Indonesia. By the way, Pak, Karena Mr. ini Q, adalah kerja bersama dan kerja keras. aku mau nanya, di antara banyak lembaga dan menteri yang udah ditunjuk Pak Prabowo, bahkan muncul badan-badan baru atau lembaga-lembaga baru, kenapa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. dan Badan Riset BRIN. dan Inovasi Ya. itu nggak diutik-utik sama Pak Prabowo? Ya yang lanjut kan lanjut aja. Termasuk, Saya nggak tahu di situ ada masa jabatannya apa enggak. Saya nggak tahu ada masa jabatan apa enggak ya. iya kan? Saya nggak tahu, nggak berani ngomong, nggak bisa komentar. Oh, Karena berarti saya nggak belum tahu cek, ada masa belum cek. jabatan Buru atau Mega tidak. belum mundur dong. Berarti Bu Mega masih pakai pin kayak misalnya pin Gini. Kalau masa jabatannya sudah berakhir, ya dilantik lagi. Iya. Nah, Nah kalau BPIP gimana kan saya nggak menjelaskan? tahu apakah kemudian terkait nggak dengan masa jabatan presiden. Nggak tahu saya. Nggak, jadi no comment karena saya nggak tahu. Nanti dicek aja. Ya. Nanti netizen ngecek aja. Kalau ada masa jabatannya berarti kan masih kepala sekarang. Kalau nggak ada ya berarti kan belum dilantik. Tapi saya gini aja perspektifnya, bahwa Bu Mega itu adalah bagian dari pemerintahan Pak Prabowo juga. karena Buktinya apa? Kepala Ketua BPIP dan Kepala BRIN. ya itu. Kalau iya. Itu ada masa jabatannya ya. Harusnya sih enggak ya. Coba Selama nggak cek. dibubarkan presiden, ya kan? Iya. Iya nggak sih? Ya gini ya, kalau Bu Mega itu menolak pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, pasti sudah berhenti mengundurkan diri dari BPIP dan BRIN. Seperti Andi Wijayanto misalnya. Oh ada nih. Untuk masa jabatan 2022-2027 bos. Oh berarti masih. Iya kan? Iya nih. Masih ada. Ya aneh kalau Ada dilantik lagi. nih, Presiden Berarti RI masih berlaku. Masih berlaku ya, Jokowi yang saya melantik bilang kan. Berarti Masa dan jabatan belum mengambil berakhir. masa sumpah Yudian Wahyudi Karyono ya 2022 sampai 2027. Iya. berarti Bu belum Mega masih berakhir. bagian dari Masih bagian dari pemerintahan Pak Nih, Prabowo. dan adapun Mas Dewan Gibran. Pengarah BPIP yang dilantik adalah sebagai berikut. Megawati Soekarno Putri sebagai ketua, Tri Sutrisno sebagai wakil dan ketua. lain-lain. Iya. Ini 2022-2027. Iya. Masih berarti ya? Masih. Berarti Bu Mega Bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Itu tuh ya, judul Megawati masih masih bagian Bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Cuman nggak ikut ke Magelang Retret. Iya. Iya. Nah, karena sudah dilantik duluan. Nantinya 2022. Iya. Iya. Oh iya Bu Mega nggak mundur ya berarti ya? Nggak mundur. Sampai hari ini nggak Iya kan? mundur. Iya 2022 Masih sampai memimpin, 2027. Berarti nih. Bu Mega masih memimpin BPIP dan BRIN ya? BRIN nggak Setahu tahu, saya kan BRIN begini, sampai kapan? PDI Perjuangan juga Coba cek. mendukung pemerintah. PDI Perjuangan setahu saya mendukung juga pemerintahan Prabowo Gibran ini. Cuman mendukung dari luar kabinet. Ya. Mendukung Bisa dari tuh luar ya. kabinet. Kayak Nasdem kan menganggap apa dia juga Betul, sama menganggap dengan dirinya gitu. sama dengan Nasdem. Bahkan kalau dibandingkan dengan Nasdem, sebetulnya ya warna PDI Perjuangan kan tetap ada Misalnya? dalam pemerintahan. Ya Bu Mega sendiri. Iya. Kemudian Mas BG, Pak BG. Iya. Iya. Kalau Nasdem kan sama sekali nggak ada toh. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya lebih oposisi Nasdem daripada PDI Perjuangan. Saya ulangi, lebih oposisi Nasdem daripada PDI. PDI Perjuangan. Karena PDI masih menjadi bagian dari Pemerintahan. misalnya Bu Bu Mega, Mega, dan Pak BG. Ya kalau BRIN ini 5 tahun berarti Iya. habisnya 2026. Iya. Dia 2021. bikinnya. Iya. Let's say. BRIN, ya. BRIN. Iya, BRIN. BRIN. Artinya Bu Mega Yang jelas kan masih menjadi bagian dari masih- pemerintahan kan? Masih. Iya. masih iya, Betul. masih bosnya Dan BRIN. saya hakul yakin nanti akan lanjut lagi. Hakul yakin nih saya. BRIN sama BPIP. Dan Pak Prabowo nggak mengganti ya? Iya kan nggak mengganti. Enggak mengganti. Karena paskibrakanya BPIP ini paten ya paskibraka. Iya, top. Kan di bawah Dan- BPP kan dari dicabut dari Menpora kan waktu itu kan. Dan sebetulnya Pak Prabowo juga tidak mengganti Pak BG. Cuman pindah tempat aja. Ya.
Iya. Pindah tempat aja ke Tapi Polkam. kok seragamnya Pak BG kemarin agak beda sedikit ya? Masa? Iya, coba lihat. Sama. berarti. Beda. Sama kok Komcat. Iya, pakai bintang 4 tapi di sini. Pak Prabowo kan nggak pakai. Oh. Pak Luhut nggak pakai. Oh, tapi Pak Agus Subianto pakai. Agus Subianto. Ya, Pak Kan masih aktif Agus. Sigit pakai. Kan masih Kan masih aktif. Masih aktif. Gaya masing-masing. Ya. Lagi-lagi style. Gaya style. masing-masing. Kan Iya, kayak Pak bebas-bebas Prabowo aja. style. Jangan-jangan Pak BG masih aktif juga ya. kita aja nggak tahu. Pak Herindra pakai nggak bintang-bintang? Pak Herindra. Kayaknya enggak. Pak Kepala Staf Anda pakai nggak bintang-bintang di sini? Enggak. Kepala Staf Anda nggak kan? Iya, bintang 3. Iya, pakai nggak di sini? Enggak kan? kayaknya sih. Pak Putranto nggak kan? Enggak. Oh Pak BG pakai itu. Pakai. Ada Lu lihat fotonya. emang tentara-tentara berseragam ini mata lu agak Agak jeli. nah, karena gue lihat foto, Iya. ada Pak Prabowo. Nah, itu lupa pertanyaannya. aku, terus sebelahnya Pak BG. Pak BG pakai itu Prabowo bintang 4. nggak pakai. Apakah Pak BG militeristik? Enggak kan? Ayo. Iya dong. Berani nggak mengatakan Pak BG militeristik? Berani nggak? Ayo, kesana dong, jangan saya, kesana. Ini gak ada berubahnya Mr. Kim, Bos. Alhamdulillah. Adrenalin ini Adrenalin. Udah lama nggak kesini langsung adrenalin. Iya. Tawa polarisasi, adrenalin. Gua udah ada yang kebablasan kok ngomong. Nggak, Kalau ada nggak, kebablasan nggak. nanti diedit aja. Enggak. Biarkan netizen yang menilai, Mr. Q. Biarkan netizen yang menilai Nggak, gini, kebablasan. Nggak, dia- dalam lu koridor, ngasih kira-kira dalam koridor. Mr. Kim ngasih Ya, koridor. pokoknya gini ya, saya serahkan kepada Total Politik untuk mengedit gitu ya. Kalau ternyata nanti saya ditegur, Pak Prabowo salah Total Politik ya, Pak, bukan saya ya Pak ya. Iya, Pak, Gitu siap. loh, ya. Gitu. Tapi Kok intinya malah disumpah enggak, malah kita yang bertanggung jawab. dapat manfaat dari rejim juga. Enggak. Iya. Lalu jangan ngomong itu loh. Saya menyumbang loh kepada Total Politik, Apa? menyumbang kehadiran, Ya. Iya, Mr. Q nggak pernah dibayar. menyumbang viewer. Kadang-kadang nyumbang Nyumbang juga, viewer, Mr. Kim. ya. Nyumbang Buat adik-adik. AdSense ini. Iya. Menyumbang AdSense. Iya, itu. Modalnya cuma duren Iya. buat Mr. Q. Jadi ada ritual di Iya, sini dia Mr. kan Q. duren Mr. Q nggak seharga AdSense video, lebih murah harga Dia duren. mencoba untuk hampir tadi, Ri. Nah, dan tolong diingat, saya kesini saya pakai Camry. Dari sebelum versi sebelum Mercy. Mercy. Itu pun berubah-ubah merek, Bos. Dari 2M. Kadang Mercy, kadang Harvard mobilnya. Alphard. Bukan Alphard lagi, Harvard. Di atasnya itu. Aduh, Udah berapa menit, Dinda? Coba lihat. Nih, hah? Iya, lu angkat itu aja. Jangan suara lu pula masuk sini. Buat retreat juga lu nih. Di retreat perlu kenal Lembah Tidar juga gue lihat. Iya. Perawakan lu terlalu sipil. Tapi enak loh, memang di Magelang tuh adem, di bawah Bukit Tidar tuh adem. Kan memang katanya ada 5 gunung di situ. Jadi wajar lah. Bambang Pacul Adem, tuh cerita lembah. tuh Lembah Tidar tuh pusat daripada Jawa. sentral di situ. Iya. Di situ di Penogoro Jenderal Sudirman menolak menyerah di Penogoro melakukan itu. Dan kata Bambang Pacul, di situ karakteristiknya orangnya lambat seperti diesel. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan Dia ditawarin nolak terus. terus. Ini kayak nih Kedumas itu. Iya, kedumas. Ini kayak ini nih ditunjukin orang PDI kan. Ini Mas Gringsing ini gitu ya kan. Ya, udah. Berapa kali kita tawarin jadi bupati, nolak Sampai terus. aku harus ke guru spiritualnya. Iya, Baru ya, dia percaya. orang situ percaya dukun gitu ya kan. Jadi aku spiritual. temuin dukunnya dulu. Tapi Tidar adalah pusat dari pancang apa sih si ada tadi yang inget tuh. Ya istilahnya. itu kan kerangka-kerangka yang masing-masing orang kan punya ya. Tapi kalau buat saya Pak Prabowo ya Akademi Militer. akademi militer dan memang jiwanya kan sangat patriotik. Yang ya. agak susah catch up sih Mr. Q kemarin tuh. Kan kalau Mas AHY, Iftita, Bang Rifki gitu-gitu kan militer-militer ini kan Semua Sugiono bisa kok, kan semua pasti bisa. ini. Enggak, karena sebetulnya itu kan bajunya aja Komcat itu ya untuk membangkitkan semangat kebersamaan, kemudian daya juang, semangat juang. Tetapi kalau secara fisik sebetulnya nggak ada tuh yang ekstrim tuh nggak ada, sehingga kemudian bisa ikut. Kalau ada orang yang bakal kedodoran sesungguhnya ya saya lah. Tapi saya aja tetap bisa mengikuti semua kegiatan secara penuh gitu loh. Saya Ya. khawatir Bang Hasan itu. kenapa? Asma kan. Tapi dan saya ngukur-ngukur juga. Enggak, Pas hari terakhir itu kan
kita mau ke Bukit Tidar, gitu Oh kan. ya, Nah, naik gunung ya? naik Bisa gunung. ikut? Gua langsung minggir kayak gitu. Oh jadi tetap diberi kebebasan ya Mas Riki? Yang hari terakhir itu dari habis olahraga pagi itu bebas kegiatan masing-masing. Ada yang yoga, ada yang Kalau Caimin ini, kalau Caimin nyekar. Ada makam Kiai siapa? di situ. Iya, Ya, di situ. Di Magelang itu ya. Di Tidar, di area Iya. area. Dan juga Caimin kan. Iya, dia sesuai dengan ini iya. Jadi Itu tuh lebih ke menghindari naik gunung ini Mas ya kayaknya ya. Jadi Mas Ahaye itu juga sebetulnya itu adalah nostalgia menurut saya. Karena apa? Karena siswa-siswa taruna-taruna yang bandel-bandel atau kesalahan, salah satu bentuk hukumannya itu naik ke atas, Oh. gitu, terus turun ke bawah. Oh itu hukuman. Mana nih Iya. Jadi kata Pak Prabowo, ada yang naik Bukit Tidar karena sukarela, tapi ada juga yang karena terpaksa karena dihukum. Salah satunya alasan naik ke Gunung Tidar, Bukit Tidar itu adalah kalau dihukum. Ya, makam Syekh Subakir. Ada nih Caimin. Saya Subakir. Iya, ada. Jadi beliau menghindari naik gunung ini kan dia Kalau santri, atau dalam kalau santri rute itu kayaknya. datang ke makam Syekh Subakir. ya makam Syekh Subakir. Taziah ke Dan situ. aku mau tanya Mr. Q. Kan ada rapat-rapat koordinasi tuh antara Kementerian Menkominfo bener Iya, nggak? iya, betul. Pertama Mr. Q ini rapat koordinasinya di mana? Nggak ada. Karena kami nggak masuk Menko manapun. Saya punya waktu ekstra. Oke, dan yang kedua pertanyaan gue, ini Iya. kan kumpul 3 hari nih, Iya. ya kan? Jadi nggak cuma rapat kabinet aja. Biasanya kalau menteri kan singit-singitan rapat kabinet aja. Itu gimana orang-orang yang selama ini kita kenal punya problematika yang agak spesifik. Misalnya Pak Erlangga sama Pak Agus Gumiwang dan Pak Bahlil. Oh, oke. Atau Pak Imin Ipul sama sama Caimin. Itu gimana? Apalagi Gus Ipul sama Caimin satu Kemenko tuh. Setahu saya sih, kamar juga dia. Pak Erlangga dan Pak Bahlil juga satu Kemenko. Pak Luhut juga situ kan. Oh iya. Agak campur-campur tuh kan. setahu rumit saya kumpul-kumpul aja. Biasa aja. Tetap bareng-bareng. Anda kadang nggak ikut rapat Kemenko itu sih kali. Mungkin ada Nggak, kan debat-debat. paling nggak dalam interaksi sehari-hari, pada saat break, ya kan, pada saat olahraga, pada saat foto-foto. Ini kan kedewasaan berpolitik itu kan termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk mampu mengelola perbedaan. Mungkin secara politik di partai mereka berbeda, tapi begitu mereka masuk ke dalam kabinet, ya mereka bajunya adalah baju kabinet. Dan perintah Pak Prabowo ya satu, harus bisa kerjasama, harus bisa jalan bersama-sama. Gitu. Jadi Pak AGK kan pernah dianggap berbeda dengan Pak Erlangga, tapi saya ingat kok, tuh mobil golf waktu mau ke tenda itu, Pak sini. Dan kata Pak Agus Gumiwang kepada Pak Erlangga, duduk bareng mereka berdua. Ya. Ada fotonya nggak? Wah, saya nggak foto-foto. Ya lu ini nanya foto semuanya ke kali Mr. Q langsung foto. Kan sensitivitas dia tinggi bos, dibanding orang-orang lain ini bos. Ya, Dia tapi lupa kan kalau dia waktu juga itu pemain di situ bukan pengamat. Kalau dia pengamat sensitif. Kalau dia di situ juga pemain. Siapa Dia tahu- juga mau dipoto bos. Siapa tahu nature Lu ini. pengamatnya masih tinggi bos. Masih ada. Makanya kan gua bisa melihat momen-momen penting itu, kan bisa diceritakan. Iya nggak harus dipoto. Tapi nggak difoto. Iya. Gitu. Gus Ipul sama Karena Gus sudah Imin? menjadi bagian. Gus Ipul sama Gus Imin gimana? Anda kan Oh jadi Pak Erlangga sama Pak AGK ada duduk bareng. Baru bareng satu mobil golf kok. Satu mobil Ya, golf. nggak usah jauh-jauh ya. Nggak ada yang teriak kurang. cie gitu. Iya, ada nggak? Cie. Nggak ada. Cie akur. Kalau itu kan penonton. Kalau ini kan pemain semua. Pemain semua. Lu termasuk nggak usah jauh-jauh deh. Kurang apa saya ngeritik Pak Erlangga? Iya. Kurang apa saya punya teori tentang Pak Erlangga? iya Loh, betul. Jadi membel lu. Apa nih? Lu apa pohon apa dulu? Beringin? Mahoni atau apa lu? Jadi membel lu ketemu tukang kayu. Pak Erlangga biasa banget sama saya kok. Kalau mau dari gitu kan. Ya udah bang, gitu. Anda kan setinggi-tingginya pohon, tetap kalah sama Tukang kayu. Segede-gede pohon. Segede-gede pohon. Iya. Nggak masalah, biasa aja. Jadi ditegur sama korban tukang kayu. Ngobrol aja kami biasa. Iya. terus. Iya, nggak ada masalah. Kan apalagi itu kan semua udah terjadi di masa lalu. Dan sekarang ingat bajunya adalah Jadi nggak ada ya? baju kabinet. Jenderal Luhut gitu sama Pak
Bahlil gitu nggak aman aja? Jenderal Luhut sama Pak Bahlil aman? Aman. Biasa aja. Lil, Iya, kau iya. Lil, nggak ada Iya, gitu-gitu nggak? Iya kan gini, termasuk gini deh. Dengan Mas AHY, Mas Rifki gitu. Saya kan termasuk yang banyak mengkritik juga Partai Demokrat waktu pro kontra ribut-ribut waktu Iya, betul. kapan itu. Kan banyak saya ini juga memberikan penjelasan penerangan. Tetapi biasa aja dengan Osi Darmawan Ya itu dekatnya Mas AHY, ya. Pak SBY. Pak SBY Asprinya dan Pak SBY. Mas AHY juga, ya kan? Biasa aja. Kalau kita sudah matang secara politik, hal-hal begitu itu biasa aja. Dan lagi pula itu kan di masa lalu. Kita melihat masa depan. Jadi Dan ini momen rekonsiliasi juga iya, ya. disatukan oleh Pak Prabowo. Kalau Mas Wapres apa play role-nya kemarin, Mr. Q? Selalu mendampingi, selalu hadir di kelas juga. Pada saat Pak Prabowo nggak bisa mimpin makan bersama, yang memimpin Mas Gibran. Cerita soal Pak Prabowo hujan-hujanan apa gitu ada ini nggak cerita nggak Mr. Q? Ini mengkonfirmasi apa yang banyak di medsos aja. Ya nih saya gua. kira kan udah muncul semua di media bahwa itu acara defile bagus banget. Saya pribadi melihat taruna-taruna yang tampil sangat kompak, ya, energinya luar biasa dan memang kita harus punya akademi militer yang bagus dan kita harus punya taruna-taruna yang bagus. Kenapa? Di belakang mereka ini, di kepala ini 280 juta manusia yang keamanannya itu dilindungi oleh mereka-mereka yang di depan itu taruna-taruna ini. Karena ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan kepolisian, itu tergantung nasibnya kepada mereka. Bangga. Dan Pak Prabowo, begitu ada defile itu, hujan turun ke bawah, menunjukkan bahwa ya beliau itu bersama dengan para taruna. Gitu. Kita mau ikut turun, cuman nanti nggak muat. Jalan buat defile nggak bisa dilewati. Jadi yang turun di bawah itu ya Pak Prabowo, Panglima BG turun TNI, nggak? Kapolri, Pak BG juga ada. Pak BG di situ. turun? Ya. Adi Makayasa Pak BG soalnya. Oh betul, betul. Itulah kadang-kadang orang ini nggak ngerti, Den. Jadi dibilang militeristik, jelas-jelas yang ikut itu sebagian besar kayaknya cita-citanya masuk Akmil. Iya. Tapi gagal aja. Iya. Yang ikut-ikut itu. Ada yang kependekan. Cita-citanya masuk Iya. Ada sebagian dari cita-cita mereka. Ada yang kaki agak bengkok. Ya. Iya. Tulang punggung. Tulang punggung ya agak kan? bengkok ya kan. Nggak bisa berenang. Iya ada mata udah minus Iya. kan ada kan. Kalau gua sih sadar diri, udah pasti nggak kuat ikut. Iya kan? Dia sadar Tapi diri. ya pengen juga kan. Ada juga sih Ada pengen. ada kebanggaan juga tuh. Ada juga pengen. Cuman kan sadar diri, kayaknya nggak kuat deh. Iya. Lari, berenang. Membela segala- negara ini dengan cara lain. Membela negara juga. Masih ada cara lain. Cara gua adalah dengan mendaftar ke UI, ITB, dan UGM. Alhamdulillah tembus juga salah satu. Oke lah, Mr. Q. Terima kasih. Alhamdulillah, makasih ya. Selamat ya Udah bisa Mr. Q ya, cerita selamat ya. Minta maaf, Mas. Semoga Bismillah, astagfirullah. Saya kan di WA tuh banyak tuh. Selamat ya. Jawaban saya, Bismillah, astagfirullah. Saya nggak dibales. Sama gue juga gak dibales. Saking banyaknya nggak kebalas, Iya. mohon maaf ya. Iya, adik-adik ya. tapi kita ini Mohon maaf kita ya, adik-adik. mengerti. Yang penting datang. Penting data. Yang penting Mr. Q, berhasil. gue iseng-iseng berhadiah bos tadi malam ya Mr. Q apa? Gue pagi ya gue WhatsApp lu ya. Iya. Karena memang Malam, nonstop ya. Mulai dari pelantikan, dipanggil itu pelantikan, langsung kerja, langsung kerja keluar, kerja ke dalam, terus sudah langsung siap-siap ke Magelang. Selama di Magelang itu ya cuman di sela-sela waktu aja bisa buka HP dan buka WA. Oke. Jadi praktis. Sebetulnya sampai kemarin pulang langsung tidurnya cepat, pagi-pagi udah mulai aktivitas lagi. Gitu. Kalau gua jadi taruna Akmil gitu, gua pikirin kemarin tuh. Alah mereka ini kan gagal masuk sini semua. Iya. Mereka kan ngiri sama kita bos. Iya. Dan seru. Jadi disitulah Menteri Keuangan apa segala macam orang-orang yang akan teken anggaran ini merasa bahwa oh ternyata penting. Kayak misalnya kita tadi, Iya. akademi militer ini penting. Dan itu kalau bagi gua ya, Keamanan kita, cara keamanan iya dititipkan benar di omongan pundak Mr. mereka Q. semua. Omongan Mr. Q itu bahwa Pak Prabowo ingin nunjukin ke timnya soal prioritinya dia. Betul. Anggaran Inilah militer yang tuh nggak main-main. Gua ya. cintai hal-hal kayak gini nih, ya kan, yang membuat
kemajuan negara ini bisa tercapai kalau hal kayak gini bisa Tapi diurusin. Pak Prabowo dalam- sama sekali nggak ada ngomong loh mengenai itu kan- alutsista anggaran militer, nggak ada. Iya, itu Yang kan- fokusnya dia itu swasembada pangan, swasembada energi. Tanpa harus dibicarakan, Iya. Mr. Q-nya punya kesimpulan bahwa kita butuh akademi militer yang kuat, Itu nggak perlu diomongin. Mr. taruna-taruni Q. yang kokoh, yang hebat. Kalau ya kan? Mr. Q ini aja wakil kepala KSP nih, nanti di bandara ngelihat barang gitu kan, bisa jadi nyampe ruangan Mr. Q habis itu. Apalagi bawa pasukan ke Akmil semuanya kan. Iya. Artinya tahu, oh bapak maunya ini. Iya. Thank you. Udah diundang ya. Iya. Dan akan selalu Iya. diundang Mr. Q. Dan Tergantung Mr. Q. nggak bawa ajudan sini supaya feeling saya sini tetap sama. Iya, betul. Supaya jangan berbeda. Mobil gitu aja kan. langsung Iya. ganti, iya. Mobil pun bawa itu kenapa? Karena ya Dari Mendagri harus dicoba tadi. dulu Dari gitu loh. Mendagri. Kalau nggak harus dicoba sih pakai mobil Kesimpulan sendiri. sementaranya, Hmm? kesimpulan sementaranya gimana? Lebih bagus mobilnya dia lah. Sampai jumpa lagi.